akan sekolah minggu online bareng sama aku. Hayo, siapa namaku ya? Aku Annabel dan temanku Rocky. Loh, kok Rocky gak ada sih? Rocky, kamu di mana sih Rocky? Tadi kan di sini. Rocky, di mana sih kamu? Kamu ngagetin aku. Kamu kaget ya? Iyalah. Kita tos dulu dong. Ya. Apa kabar teman-teman? Teman-teman, ini nih Rocky. Kamu dari mana aja sih Rocky? Oh iya, sorry ya teman-teman, aku terlambat. Tadi aku lihat Pak Polisi banyak banget. Banyak? Ada Iya. apa? Gak tahu tuh di kampus sebelah, katanya sih di lockdown. Lockdown? Apa itu lockdown? Teman-teman tahu nggak lockdown apa? Aku sih kurang tahu Rocky. Kalau aku tadi denger sih ya, katanya kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus di rumah terus. Jadi kita nggak boleh keluar kemana-mana ya? Nggak boleh karena ada virus yang berbahaya. Sedih banget. Oh iya. Iya. Oke deh kalau gitu teman-teman, nggak usah kemana-mana deh kalau gitu. Kita di rumah aja ya. Kita sekolah minggu online bareng. Iya, daripada kita sedih ya. Oke. Oke. Ayo kita mulai ya Rocky. Yuk. Sekolah minggunya kita doa dulu ya sebelum kita mulai ibadahnya. Let's go. Oke, aku pimpin doa ya Rocky. Oke, let's pray. Oke. Semuanya sudah siap berdoa, kita lipatkan tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan beri kami kesempatan untuk sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, supaya kami mampu memahami, kami mengerti setiap firman Tuhan, setiap cerita yang ada di video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, Rocky, Kita bernyanyi dulu yuk. iya, kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan. Lagunya apa ya, Rocky? Aku request boleh? Boleh. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, Bisa kan? bisa dong. Oke. Oke, musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh biarlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, setelah bernyanyi, yuk kita dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Kisah Aquila dan Priscilla. Coba ingat, kapan terakhir kali kalian kedatangan tamu di rumah? Apa yang kalian siapkan? Apa yang kalian lakukan untuk membuat mereka nyaman? Alkitab punya banyak cerita tentang orang-orang yang mengundang tamu ke rumahnya. Perkenalkan Priscilla dan Aquila. Paulus adalah rasul Tuhan yang ingin mengabarkan kepada dunia tentang Yesus. Jadi dia melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Hari ini dikenal dengan perjalanan misi Paulus yang kedua. Dia datang di Korintus untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sana. Banyak orang yang tinggal di Korintus karena Korintus adalah kota yang sangat penting pada masa itu.
Di sana sangat ramai sekali. Paulus masih belum tahu di mana dia akan tinggal dan apa yang akan dia lakukan. Lalu dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Kaisar Roma memerintahkan semua orang Yahudi harus meninggalkan Roma, dan Aquila adalah orang Yahudi. Mereka baru saja pindah ke Korintus. Aquila dan Priscilla mungkin belum selesai pindah ke rumah mereka yang baru, tapi mereka tidak khawatir dengan seberapa indah rumah mereka. Mereka mengundang Paulus untuk berkunjung ke rumah mereka. Mereka segera menemukan bahwa mereka mempunyai lebih banyak kesamaan daripada sebagai sesama orang Yahudi di Korintus. Mereka adalah pembuat tenda, begitu juga dengan Paulus. Mereka memperhatikan kenyamanan orang-orang yang berkunjung ke rumah mereka. Tetapi mereka tidak sekedar mengundang Paulus untuk makan malam, tetapi mereka mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Paulus membantu mereka membuat tenda, sekaligus membantu mereka mengenal siapa Yesus. Priscilla dan Aquila belajar banyak tentang Yesus dari Paulus. Mereka juga selalu membagikan kabar baik tentang Yesus, sama seperti Paulus membagikannya kepada mereka. Lalu tiba waktunya untuk kembali pergi untuk memberitahu orang lain di tempat lain tentang Yesus. Mereka bertiga berlayar ke Efesus. Paulus melanjutkan perjalanannya. Tetapi Priscilla dan Aquila memutuskan untuk tinggal di Efesus. Apolos, seorang Yahudi yang lain, juga pindah ke Efesus di waktu yang bersamaan. Seseorang yang terpelajar, dia tahu kitab suci dengan baik. Dia baru saja mengenal sedikit tentang Yesus dan membagikan apa yang dia tahu dengan banyak orang. Dia bahkan berkhotbah di rumah ibadah orang Yahudi, dan di sana di mana Priscilla dan Aquila mendengarnya, sama seperti kepada Paulus di Korintus. Mereka mengundangnya ke rumah mereka. Apolos datang ke rumah mereka. Mereka memberinya makan, membuatnya nyaman dan bercerita tentang Yesus. Priscilla dan Aquila membagikan tentang Yesus kepada semua orang yang mereka temui. Mereka membuat dan menjual tenda supaya mereka dapat membeli makan dan kebutuhan mereka. Mereka adalah pengusaha yang hebat. Tetapi yang terutama Priscilla dan Aquila diingat karena keramahan mereka. Mereka melayani Yesus dan sesamanya dengan mengundang orang ke rumah mereka. Mereka membuktikan bahwa kasih Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah teman-teman, Anabel, tadi kita sudah dengarkan bersama cerita tentang Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka adalah seorang pembuat tenda. Kalau menurutnya Anabel gimana? Iya, Ibu Priscilla dan Bapak Aquila dan Bapak Paulus, mereka sama-sama pembuat tenda, Rocky. Mereka baik sekali ya. Mereka mengundang Bapak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Iya. Nggak hanya Bapak Paulus aja sih, ada Bapak Apolos juga ternyata ya. Iya, tadi ada ceritanya. Mereka mengundang Bapak Paulus dan Bapak Apolos pergi ke rumahnya untuk menginap di sana. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, mereka bersahabat dengan Bapak Paulus dan Bapak Apolos. Mereka bersama-sama mengabarkan Injil, menyebarkan Injil, menceritakan kisah tentang Yesus ke seluruh dunia, ke sesama mereka, ke semua orang. Iya, luar biasa banget. Nah, Rocky, kamu sudah pernah mengabarkan Injil belum? Sudah dong. Kalau aku sukanya cerita kebaikan Tuhan lewat Instagram. Kamu punya Instagram juga ya? Punya Gaul dong. banget sih kamu, Rocky. Kalau kamu Anabel? Aku apa ya? Kalau aku lebih ini deh, Rocky, melalui sikap aja. Kalau aku anak Tuhan, berarti aku harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Dengan begitu, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita bisa melihat teladan Yesus dalam diri kita. Wah, setuju banget. Kita harus berbuat baik ke semua orang. Iya dong. Ya, Rocky, teman-teman di rumah, kita akhiri dulu ya sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan bertemu minggu depan lagi ya, Rocky. Ya, Siap. teman-teman, kita akan sekolah minggu bareng lagi. Yuk, Rocky, kita tutup di dalam doa sekolah minggu kita pagi ini. Oke, kita mau berdoa bersama. Aku yang pimpin doa ya, Anabel. Oke. Nah, kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah menyertai kami. Kami sudah mendengarkan cerita sekolah minggu tentang Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Kami mau Tuhan untuk setia melayani Engkau, terlebih saat kami melayani-Mu Tuhan, kami boleh beroleh hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, juga kami serta orang tua kami untuk senantiasa meneladani sikap Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berbuat baik dimanapun dan kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, dadah teman-teman. Bye. Sampai See jumpa. you minggu Tuhan depan. Yesus memberkati kita semua. Dadah. Hai, salam teman-teman, selamat hari Minggu. Minggu yang Yesus memberkati, dadah. Tuhan Yesus berkati, dadah. Tuhan berkati, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan berkati, dadah. Dah. 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 Dadah.